Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Di pagi hari ini dari Senin tanggal 13 September 2021, pelajaran hari ini adalah Al-Quran Hadis kelas 11 tentang materi menghormati orang tua. Sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita diberi kemudahan, keberkahan. Berdoa mulai. Siap semua? Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. 3M apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tujuan dari diciptakan manusia yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu manusia atau jin diciptakan itu untuk menyembah kepada Allah. Itu pelajaran kemarin. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang menghormati orang tua. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan peduli kepada orang tua, guru dan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surat Luqman ayat 13 sampai 17 yang menerangkan tentang sikap kita kepada kedua orang tua, juga hadis Muslim dan Abu Hurairah kepada orang tua. Terus yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang menghormati orang tua dan guru. Yang selanjutnya menyajikan hasil analisa ayat dan hadis tentang berbakti kepada orang tua. Diharapkan nanti setelah ini kalian bisa menerapkan atau mencari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan menghormati orang tua. Juga kalian setelah pelajaran ini kalian bisa untuk mengamalkan pelajaran ini kepada kedua orang tua kalian, kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya. Terus selanjutnya mungkin dari kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan orang tua.
Yang bisa katakan? Ya silakan. Orang tua ibu dan bapak kita. Ya, orang tua adalah ibu bapak kita. Mungkin yang lain? Ya. Bapak ibu guru kita. Bapak ibu guru kita. Orang tua itu ada beberapa macam yang bisa disebut orang tua. Yang pertama adalah orang tua kita atau bapak ibu yang melahirkan kita. Yang kedua adalah guru atau orang yang mendidik kita. Yang ketiga adalah orang tua dari pasangan kita. Mari kita baca bersama-sama surat Al-An'am sebagai wujud kita mencintai Al-Quran, yaitu dengan kita mentadarusnya. Silakan buka modul yang telah saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dulu, kalian menentukan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Selanjutnya di halaman 18. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهداك على أن نشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور. Baiklah anak-anak, mungkin dari kalian ada yang mau membaca salah satu dari surat yang telah kita baca bersama tadi? Apa? Ya silakan, Hasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Mungkin dari yang putri ada yang mau membaca surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14? Ya silakan. أعوذ
Mungkin dari kalian ada yang mau mengartikan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24? Ya silakan dibaca artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Arti yang agama, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Terus selanjutnya yang surat Luqman, ada yang mau membacakan artinya? Ya silakan. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Yang ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan teramat sangat lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Selanjutnya yang mau membaca lagi ayat 15 sama 16. Saya, Pak. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Anak-anak, setelah teman kalian membaca tadi surah dan artinya apa, mungkin kita bahas tentang kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu menerangkan tentang bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Jadi jika Allah ridho kepada kita, itu otomatis karena kedua orang tua kita ridho kepada kita. Tapi sekali orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka otomatis Allah juga tidak ridho kepada kita. Jadi bagaimana cara untuk mengambil atau mendapatkan ridho Allah? Dengan cara kita menjadikan atau memperbaiki diri kita untuk mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Di sini ada yang pernah nyenang ngomong, mungkin dari kalian ada yang pernah membahagiakan kedua orang tua, pernah menyusahkan, tapi jangan lupa kalian sering-seringlah untuk minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Kedua orang tua kita sudah berjuang mulai dari 9 bulan kalian di kandungannya, terus 2 tahun kalian menyusu kepadanya, terus ngerumat sampai mulai sampai TK, sampai MI, SD, SMP, MTS, sekarang sampai kelas 2 kalian. Jadi perjuangan nih pemulane sampean. Kalian harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak seorang-orang yang menyenangkan kedua orang tua kita dengan apapun. Selanjutnya yaitu perintah kepada seluruh umat manusia untuk selalu berbakti kepada orang tua. Terus setiap anak harus mendoakan orang tuanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya. Di sini adakah yang setiap hari mendoakan kedua orang tuanya? Katakan. Setiap hari mendoakan kedua orang tuanya.
Terus seminggu pisan. Ya. Gini loh anak, kita mendoakan kedua orang tua kita itu harus sesering mungkin. Nek iso bar salat sama ndongakno. Yang hafal doanya mendoakan kedua orang tua kita sebagai sate kagak. Dibaca bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih anak-anak. Boleh tepuk tangan dong. Baiklah, mungkin doa itu kalian panjatkan setiap kalian habis sholat. Nek bar sholat maca doa iku. Ben apa sak ora-orane nek sampean belum bisa membahagiakan orang tua kalian dengan materi, sak ora-orane kalian sudah mendoakan kedua orang tua kalian untuk dikasihi oleh Allah. Oke. Selanjutnya yaitu seorang anak itu harus merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti terus bentipai nolong, bukan. Merendahkan diri itu artinya tawadhu, hormat kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak membantah omongan Allah. Dengan cara apapun. Bahkan di ayat tadi dikatakan bahwa wala taqul lahuma uffin. Bahkan kamu tidak boleh mengatakan kata padahal kata-kata itu yo biasa. Ahlan mama. Biasa sekali. Halah, jangan seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Terus lagi, nek kalian disuruh oleh orang tua kalian dilaksanakan, walaupun artinya sampai denda, dilaksanakan, diniati ikhlas. Untuk apa? Agar keberkahan atau ridho orang tua masuk kepada diri kita sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi kuncinya tadi apa? Ridho Allah fi ridho walidain, masukullah fi sutil walidain. Jadi Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho, dan Allah murka jika kedua orang tua kita murka. Sebaiknya yang kita lakukan adalah membuat ridho atau membuat murka? Ridho. Tadi di surat selanjutnya ada di surat yaitu surat Luqman ayat 13 sampai 17. Isi kandungannya kurang lebih adalah Luqman Hakim itu berwasiat kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat untuk mengharapkan ridho Allah, melaksanakan perintah agama berupa amar ma'ruf nahi munkar, bersabar dalam segala hal atau segala cobaan. Jika tadi ayat dalam surat Al-An'am tadi, jika dihubungkan dalam surat Luqman itu masih berhubungan, yaitu tentang bagaimana memperbaiki diri kita untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua. Jangan lupa juga untuk selalu melaksanakan perintah Allah dalam segala hal, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu apa saja? Yang pertama, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. itu kan betul. Terus lagi tentang hadis menghormati orang tua. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rohima aku, tumma rohima aku. Ilaman ya Rasulullah. Qolaman adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, celaka dia dan celaka dia. Kemudian beliau bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, baik keduanya atau salah satu di antara keduanya, namun ia tidak berusaha masuk surga.
Maksudnya gimana? Dengan berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nek sampean kuwi duwe wong tuwa loro sing pas loro, ku sampean asline wis didono jalan swarga. Kalian ditunjukkan jalan surga dengan cara apa? Dengan cara kalian merawat. Kalau kalian merawat kedua orang tua kalian ketika mereka sakit, otomatis swarga. Kalau sing mustaqim malaikat takok, "Ki piye?" Swarga langsung. Enak kok. Jadi nek sampean sekolah ojo mu sekedar jaluk santok sampean budal lagi ra tenanan. Berangkat dari rumah jaluk sangu jaluk sangu. Berangkat dari rumah sampai sekolah kalian belajar dengan tekun, itu termasuk menghormati orang tua. Oke. Terus hadis selanjutnya yaitu riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad. Faqala ahayyu walidaka. Qala na'am. Qala fa fihi ma fajhid. Dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu meminta izin dan ikut berjuang di jalan Allah. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab iya. Lalu beliau berkata kepada keduanya, kamu berjuang. Jadi menghormati orang tua itu sudah termasuk jihad. Jadi sampean nggak usah moroning di gunung singgol perang, nggak usah. Jika itu dimungkinkan, jika kalian masih punya orang tua, merawat orang tua itu juga termasuk jihad. Jadi kalian sudah tidak perlu pergi ke medan perang untuk berjihad untuk saat ini, karena saat ini adalah saatnya kalian merawat kedua orang tua kalian. Jihad wis urusan esok. Atau mungkin ada ulama yang berpendapat bahwa jihad itu sekarang sudah tidak ada, jihad perang yang dimaksud. Karena apa? Ya karena dunia ini sudah damai. Walaupun ada perkelahian pertempuran itu ya wajar. Top. Sekarang setelah saya jelaskan materi tadi, silakan kalian cari referensi dari internet tentang menghormati orang tua. Apa saja kegiatan-kegiatan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang termasuk menghormati kedua orang tua kalian. Boleh kalian menggunakan Google, boleh kalian menggunakan YouTube, terserah kalian. Yang penting kalian mendapatkan informasi tambahan tentang menghormati kedua orang tua. Yang perlu kalian lakukan adalah catat perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk menghormati orang tua dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak termasuk menghormati orang tua. Sudah berlalu, kalian telah mencari informasi-informasi yang berhubungan tentang apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk menghormati orang tua. Mungkin dari kalian ada yang ingin membacakan hasil kalian? Saya. Ya, silakan. Akhlak pada orang tua dan guru. 1. Hormat dan taat kepada orang tua. 2. Berkata ramah terhadap orang tua. 3. Merawat orang tua yang telah lanjut usia. 5. Menghormati perbedaan prinsip orang tua. 5. Mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, jika kedua orang tua kita telah wafat, mungkin dari kalian ada yang sudah mencari informasi tentang hal tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama mengurus jenazahnya, yang kedua mendoakan orang tua yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjalankan wasiat dan menyelesaikan urusan-urusan yang ditinggalkannya atau utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang keempat menyambung silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Yang kelima melanjutkan impian dan menepati janji orang tua. Terus lagi itu orang tua yang nomor 1 yaitu orang tua adalah ayah dan ibu.
kita. Selanjutnya yaitu menghormati orang tua yang golongan kedua yaitu guru kita. Siapa yang sudah mencari informasi mengenai perbuatan apa saja yang termasuk dalam menghormati orang tua guru? Ya, silakan. Yang pertama, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati, memuliakan, serta mengikuti nasihatnya. Dan yang keempat, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Terima kasih. Jadi dalam pelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, menghormati kedua orang tua kita saat masih hidup dengan cara apa saja? Mendoakan. Terus taat. Terus yang ketiga tadi merawat. Terus menghormati prinsip orang tua dengan cara tidak melawan. Terus yang selanjutnya yaitu saat orang tua kita meninggal, kita juga harus terus menghormati orang tua kita dengan cara waktu orang tua kita meninggal mengurus jenazah, mendoakan kedua orang tua, menjalankan wasiat, menyambung silaturahim, melanjutkan impian atau bisa juga dikatakan dengan menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Terus untuk guru, bagaimana cara kita menghormati orang tua yang seorang guru atau orang tua yang kedua, golongan kedua yaitu guru? Dengan cara berkomunikasi yang baik, ketika pelajaran didengarkan yang baik, ketika diberi perintah dilaksanakan. Bahkan Sayyidina Ali juga pernah berkata bahwa anak abduman alamani akan mahidhan. Saya adalah budaknya orang yang pernah mengajar saya walaupun satu. Baiklah anak, setelah ini kalian akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana kalian menguasai materi, sejauh mana kalian menguasai materi. Jika nanti materi tersebut kalian belum menguasai atau nilai kalian belum sampai KKM, maka akan remedi. Jika sudah melebihi KKM, maka kalian akan diberi tugas pengayaan atau materi tambahan yang berhubungan dengan menghormati orang tua. Ini sudah berlalu. Kalian menghasilkan tadi berapa menit? 10 menit, 5 menit, atau 15 menit? 15 menit kesuwen. Silakan jika sudah kalian bisa mengumpulkan di depan nanti untuk saya evaluasi hasil kerja kalian. Silakan taruh di meja saya. Baiklah, tinggal kalian menunggu hasil kalian nanti apakah sesuai dengan KKM atau belum. Jadi inti dari pelajaran kali ini adalah tentang menghormati orang tua. Baik orang tua kita masih hidup, sesudah mati, menghormati guru kita, bahkan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghormati kepada kawan sesama. Kawan sesama itu bisa teman kelas, konco kopi, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Bismillah.